Suatu hari, Abu Nawas duduk tenang di depan rumahnya. Ia merasa lapar, tapi tetap tersenyum. Tidak lama kemudian seorang tetangga kaya lewat dan mengejek. Kalau kau dekat dengan Tuhan, mintalah makanan. Kita lihat apakah dia benar-benar memberikanmu makan. Abu Nawas menjawab, baik. Tapi aku tak akan minta pada siapapun, hanya pada Tuhan. Siang pun berlalu. Abu Nawas tetap di rumah, tak keluar, tak meminta. Ia hanya duduk diam dan berzikir. Tetangganya lalu menyuruh seorang anak kecil membawakan makanan ke rumah Abu Nawas dan berpesan, bilang ini dari Tuhan. Saat anak itu datang, Abu Nawas tersenyum dan berkata, Masya Allah, Tuhan mengirim makanan lewat tangan orang yang pelit. Tetangganya yang mengintip dari balik dinding, terkejut dan marah. Hei, itu aku yang kasih. Aku yang bayar. Abu Nawas menjawab dengan tenang. Karena kau tak ikhlas, maka pahalanya hilang. Sekarang makanan itu benar-benar dari Tuhan, bukan darimu. Tetangga itu terdiam. Ia merasa malu. Keikhlasan adalah memberi tanpa mengharapkan balasan atau pengakuan. Saat kita berharap pujian, kita sedang menjual amal. Bukan menghadiahkannya kepada Tuhan. Pada suatu hari yang terik, Abu Nawas diminta Raja Harun al-Rashid untuk melakukan perjalanan menyeberangi padang pasir. Abu Nawas, bawakan aku sesuatu yang bisa membuatku tertawa sekaligus merenung. Abu Nawas pun berangkat dengan seekor keledai kurus, membawa sebuah kendi besar di punggungnya. Di tengah perjalanan, ia kepanasan. Ia lalu berhenti dan berkata, Wahai keledai, kalau kau bisa bicara, tentu kau akan marah karena aku membawakan air untuk kendi, bukan untukmu. Keledai itu meringkik keras, seolah mengeluh. Orang-orang yang melihat dari kejauhan tertawa, mengira Abu Nawas sedang berbincang serius dengan hewan. Setibanya di istana, Abu Nawas meletakkan kendi itu di depan raja. Namun ketika dibuka, ternyata kosong. Apa yang kau bawakan untukku, Abu Nawas? Abu Nawas menjawab dengan senyum licik. Sesuatu yang bisa membuat yang mulia tertawa dan merenung pada saat yang bersamaan. Raja Harun al-Rashid bertanya dengan ekspresi bingung. Kenapa kosong, Abu Nawas? Dengan tenang, ia menjawab. Karena air di padang pasir lebih pandai dariku. Tuanku, ia sudah pulang duluan sebelum sampai ke istana. Kau memang cerdik, Abu Nawas. Kau selalu bisa membuatku terhibur dan merenung. Kecerdikan bisa menjadi solusi dalam kesulitan. Abu Nawas tidak membawa air, tapi dengan kepandaian bicaranya, ia mampu mengubah kekurangan menjadi bahan tawa. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa bosan. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata raja sambil tersenyum licik. Kau selalu mengaku dekat dengan Tuhan. Kalau begitu, doakan aku supaya nanti di surga punya istana emas. Jangan sampai doamu gagal. Abu Nawas hanya tersenyum tenang, lalu berkata, Baik tuanku, hamba akan berdoa. Tapi hamba mohon satu syarat kecil. Syarat? Apa itu? Tanya raja. Hamba mohon diberi satu kamar saja di istana ini, sebagai tempat hamba berdoa. Kamar yang paling besar dan paling indah, jawab Abu Nawas. Raja terkejut dan berkata, Kamar itu kamar kebanggaanku. Tidak bisa. Abu Nawas tersenyum lebar. Loh, bukankah tuanku yakin nanti akan punya istana emas di surga? Kalau begitu, untuk apa lagi mempertahankan kamar kecil di dunia ini? Raja terdiam, lalu tertawa keras. Hahaha. Abu Nawas, lagi-lagi kau menipuku dengan akalmu. Baiklah, cukup sudah. Aku ampuni kau kali ini. Abu Nawas membungkuk hormat. Terima kasih, tuanku. Hamba hanya ingin mengingatkan. Jangan terlalu cinta dunia, karena yang di akhirat jauh lebih indah. Raja tersenyum bijak, sementara para wazir hanya bisa tertunduk malu melihat kecerdikan Abu Nawas. Di aula istana yang megah,
Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya. Kehadirannya mengundang rasa hormat. Di hadapannya, ulama berdiri dengan gaya superioritas. Jubah mereka bersih tanpa celah. Abu Nawas muncul. Sikapnya adalah topeng ketenangan yang menyembunyikan kelicikan. Ulama pertama menantang Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, jika engkau benar-benar pintar, jawab satu pertanyaan kami. Mana yang lebih dahulu, siang atau malam? Di aula besar, semua mata tertuju pada Abu Nawas. Senyum tipis menghiasi bibirnya saat dia menyatakan dengan percaya diri yang tak tergoyahkan, siang lebih dahulu. Mana buktinya? Abu Nawas membalas dengan logika yang meyakinkan. Apakah malam itu bisa datang sebelum siang diumumkan oleh azan subuh? Cahaya pagi menyingkap malam, maka sianglah yang mendahului. Kata-katanya bergema, memenuhi aula dengan antisipasi yang terasa. Di aula besar, para sarjana bertukar pandangan yang tahu, beban perdebatan mengendap berat. Tawa lembut raja memecah keheningan, meredakan ketegangan. Abu Nawas membungkuk dengan sopan, wajahnya polos, menyembunyikan kecemerlangan di baliknya. Benar katamu, Abu Nawas. Ilmu tidak hanya datang dari kitab, tetapi juga dari kecerdikan akal. Abu Nawas berjalan ke aula istana yang bermandikan sinar matahari, dengan anehnya memegang lampu minyak yang menyala. Raja Harun al-Rasyid mengamati Abu Nawas dari singgasananya. Raja mengajukan pertanyaan. Hai Abu Nawas, mengapa engkau membawa lampu menyala di siang hari? Apa yang sedang engkau cari? Para cendekiawan dan penjaga melihat dengan rasa ingin tahu, mengantisipasi penjelasan Abu Nawas. Di balairung istana yang megah, Abu Nawas mengangkat tinggi lampu minyaknya, menciptakan bayangan yang menari. Hamba sedang mencari neraka, tuanku. Seorang ulama mengejek, lalu mempertanyakannya. Bagaimana mungkin neraka dicari dengan lampu kecilmu itu? Neraka itu jauh di akhirat, bukan di istana. Abu Nawas tetap tidak tergerak. Cahaya lampu tak tergoyahkan dalam genggamannya. Ulama itu memberi isyarat meremehkan. Ketidakpercayaannya terasa jelas di aula yang mewah. Lampu terus memancarkan bayangan panjang. Saat Abu Nawas balas menatap diam-diam, di balairung istana yang mewah, wajah Abu Nawas mencerminkan ketenangan yang tidak biasa. Justru itu, Tuan. Jika surga dan neraka benar adanya, mengapa banyak orang takut miskin tapi tidak takut berbuat zalim? Hamba mencari neraka di sini sebab banyak yang membawanya dalam hatinya. Raja mendengarkan dengan saksama, mencerna kata-kata berani Abu Nawas. Keheningan terasa berat di udara saat pengadilan menunggu reaksi raja. Para ulama saling pandang, tak mampu membalas. Engkau memang tahu cara membuat istana ini berpikir, Abu Nawas. Di dalam istana, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya. Suaranya bergema di seluruh aula. Rasa ingin tahu dan kejengkelan mewarnai perintahnya. Abu Nawas, ku dengar kau sering berbicara tentang surga. Carikan aku surga, dan kau harus menemukannya hari ini. Riak kekhawatiran yang hening menyebar di antara para penasihat. Bisikan mereka memenuhi udara dengan kekhawatiran. Beban keputusan raja terasa berat di udara, seiring ketidakpastian memenuhi istana. Baiklah, Baginda. Kalau Baginda berjanji tidak marah, izinkan hamba mencarikan surga sekarang juga. Di tengah jalan kota yang ramai, Abu Nawas berjalan dengan aura perenungan yang tenang. Matanya menangkap pemandangan seorang pengemis lusuh. Pengingat keras akan kenyataan hidup. Senyum hangat menghiasi bibir Abu Nawas saat dia mendekati pengemis. Niatnya jelas, Abu Nawas mengulurkan tangan. Suaranya dipenuhi belas kasih saat ia menawarkan penghiburan. Ikutlah denganku, saudara. Aku akan membawamu ke tempat yang lebih baik. Kata Abu Nawas, matanya memantulkan rasa empati yang mendalam. Abu Nawas melangkah ke istana, sosok sederhana mengikutinya, mengganggu ketenangan yang agung. Raja Harun al-Rasyid menatap keheranan saat Abu Nawas mendekat dengan temannya yang tak terduga. Abu Nawas kemudian berkata, Wahai Baginda, inilah surga yang hamba temukan di siang hari ini. Apa maksudmu? Itu hanya seorang fakir miskin. Benar, Baginda.
Rasulullah pernah bersabda, surga berada di bawah telapak kaki ibu dan dekat dengan orang-orang yang menolong fakir miskin dan anak yatim. Maka dengan menyantuni orang ini, Baginda telah membuka pintu surga di siang hari. Sang raja tetap diam, lalu senyum bijak menghiasi bibirnya, mengisyaratkan keputusan yang murah hati. Benar sekali, Abu Nawas. Surga memang bisa kita temukan, bahkan di siang hari, asal kita mau menolong sesama. Begitulah kecerdikan Abu Nawas. Dengan kata-kata sederhana, ia mengajarkan bahwa surga ada di dekat kita, yaitu ketika kita berbuat baik. Di bawah terik matahari halaman istana, Abu Nawas berjalan-jalan, lampu minyak yang menyala menerangi pemandangan dengan cahaya yang surreal. Lihat, Abu Nawas membawa lampu di siang bolong. Apa gunanya mencari cahaya di bawah matahari? Abu Nawas tetap tenang. Lampu itu menjadi suar yang menantang terhadap cahaya siang. Kebingungan orang banyak semakin meningkat. Bisikan mereka berputar-putar di sekitar Abu Nawas seperti badai yang berkumpul. Di balairung istana yang megah, Abu Nawas berdiri dengan gagah berani di hadapan Raja Harun al-Rashid. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasana emasnya, rasa ingin tahu terpahat di wajahnya yang agung. Hai Abu Nawas, apa maksudmu berjalan di siang bolong dengan membawa lampu? Jangan-jangan engkau sudah gila. Tuanku Raja yang mulia, hamba tidak gila. Hamba sedang mencari surga. Di dalam balairung istana, campuran antara rasa geli dan kemarahan menyebar di wajah para ulama dan pejabat istana yang hadir. Kamera menangkap berbagai emosi kejutan bercampur dengan perenungan mendalam terukir di wajah para penonton. Raja Harun, dengan senyum penuh pengertian, mengelus janggutnya, mengamati adegan yang sedang berlangsung. Surga? Apakah surga bisa ditemukan di jalanan Baghdad dengan lampu kecil itu? Betul, surga tidak bisa dicari dengan mata biasa, apalagi hati yang gelap. Hanya dengan cahaya, imanlah kita bisa menemukannya. Pada suatu hari di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rashid merasa bosan dan ingin menghibur diri. Ia pun memanggil orang yang paling cerdik di seluruh kerajaan, Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, hari ini aku ingin kau melakukan hal yang luar biasa. Apa gerangan perintah Baginda hari ini? Raja tersenyum licik dan berkata, aku ingin kau terbang di udara. Mendengar perintah aneh itu, Abu Nawas sedikit terkejut. Namun, ia tetap tenang. Seperti biasa dan berkata, ampun tuanku, bolehkah hamba tahu? Apakah Baginda juga akan menyuruh unta menari dan kucing membaca kitab? Raja tertawa. Tidak, tidak. Aku hanya ingin melihat apakah kau bisa terbang. Bila tidak bisa, kau akan dihukum. Abu Nawas memutar otaknya. Ia lalu menjawab dengan penuh percaya diri. Baik, tuanku. Hamba mohon waktu 3 bulan untuk belajar terbang. 3 bulan? Baiklah, aku beri kau waktu. Tapi ingat, kalau kau tidak bisa terbang, kau akan kupenjara. Hari-hari berlalu. Abu Nawas menjalani hidup seperti biasa. Ia tidak belajar terbang. Ia malah sering terlihat santai dan bercengkerama di kedai kopi. Akhirnya, waktu yang dijanjikan tiba. Abu Nawas dipanggil kembali ke istana. Nah, Abu Nawas, sudah siap terbang? Abu Nawas tersenyum. Ampun tuanku. Sebelum hamba mencoba terbang, hamba ingin bertanya, apakah Baginda sudah membangun menara yang sangat tinggi agar hamba bisa melompat dan mulai terbang? Raja heran dan berkata, belum. Kalau begitu, bagaimana mungkin hamba bisa terbang, tuanku? Bahkan burung pun butuh tempat tinggi untuk terbang. Baiklah, akan kubangun menara tinggi. Setelah itu, kau harus terbang. Seminggu kemudian, sebuah menara tinggi dibangun. Abu Nawas dibawa ke puncaknya. Sekarang, terbanglah.
Sabar, tuanku, bukankah keselamatan rakyat juga penting? Bila hamba jatuh dan mati, siapa yang akan menghibur Baginda setiap hari? Jadi kau menyerah? Tidak, tuanku. Hamba hanya ingin berkata. Manusia diciptakan untuk berpikir, bukan untuk terbang. Yang bisa terbang hanyalah makhluk bersayap. Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. Ia sadar, perintahnya memang tidak masuk akal. Kau menang lagi, Abu Nawas. Tapi tunggu saja, suatu hari akan kubuat kau kehabisan akal. Hamba siap, tuanku. Selama belum disuruh menyelam di tanah. Gunakan akal sehat dalam menghadapi tantangan, dan jangan takut pada perintah yang tidak masuk akal. Di sebuah desa, di pinggiran Baghdad, berdiri sebatang pohon besar yang oleh penduduk disebut pohon kebenaran. Konon, siapapun yang berdiri di depannya dan berbohong pohon itu akan berbicara dan membongkar kebohongannya. Orang-orang pun percaya dan sangat takut mendekatinya. Suatu hari, seorang pedagang datang mengadu kepada Raja Harun al-Rashid. Tuanku, ada pencuri yang mencuri emas saya, dan pohon itu tahu siapa pelakunya. Raja, yang penasaran dengan kisah pohon ajaib itu, memerintahkan orang untuk memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, pergilah dan periksa kebenaran pohon yang bisa berbicara itu. Bila memang benar, kita akan jadikan pohon itu saksi kerajaan. Abu Nawas datang ke tempat pohon itu berdiri. Di sekitarnya, banyak warga berkumpul dengan wajah penuh kagum dan takut. Ia memandangi pohon itu lama, lalu tersenyum. Pohon yang bisa berbicara? Kadang, keajaiban bukan di pohonnya, tapi akal manusia di baliknya. Malamnya, Abu Nawas bersembunyi di dekat pohon dan menunggu. Benar saja, saat tengah malam, ia mendengar suara berbisik dari balik batang pohon. Besok kita tuduh saja siapapun yang mendekat. Raja pasti memberi kita hadiah. Abu Nawas segera menemukan sebuah lubang kecil di akar pohon, dan di dalamnya ada dua orang yang bersembunyi. Ternyata, mereka bersekongkol menipu penduduk agar bisa mendapat upah dari ramalan pohon itu. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa raja dan para warga datang. Raja bertanya dengan wibawa, Baiklah, Abu Nawas. Katakan, apakah benar pohon ini suci dan dapat berbicara? Ya, tuanku, pohon ini memang bisa berbicara asal diberi makanan yang cukup. Makanan? Apa maksudmu? Abu Nawas menunjuk ke akar pohon dan berkata lantang, Wahai pohon, katakan pada kami, siapa yang memberi makanmu setiap malam? Tiba-tiba, dari dalam lubang terdengar suara panik, Kami yang melakukannya. Ampuni kami. Raja dan para warga terkejut. Dua penipu keluar dengan wajah pucat. Raja tertawa besar. Abu Nawas, hanya engkau yang bisa membuat pohon berbicara dengan cara yang benar. Tuanku, kadang bukan keajaiban yang menipu manusia, tapi ketakutan dan kebodohan mereka sendiri. Jangan mudah percaya pada keajaiban yang tidak masuk akal. Kadang kejujuran dan akal sehat jauh lebih ajaib daripada hal-hal yang tampak menakjubkan. Langit terbakar oleh cahaya matahari. Abu Nawas berjalan sendirian di padang pasir, kehausan dan kelelahan. Abu Nawas mengerang dan berkata, Aduh, sebotol air lebih berharga dari segunung emas di tempat seperti ini. Ia berhenti sejenak di bawah bayangan batu besar. Tiba-tiba, suara angin menggelegar dari atas. Wush! Skor burung raksasa rok muncul, sayapnya membentang seluas langit, menciptakan badai pasir di sekelilingnya. Abu Nawas mengerjap, kagum. Masya Allah, ini burung atau awan hidup? Burung rok menatapnya dengan mata sebesar kendi air dan berkata, Manusia kecil, siapa kau? Berani menginjak wilayahku. Hamba hanya pengembara. Wahai burung megah. Tapi kalau boleh jujur, punggungmu terlihat nyaman sekali untuk beristirahat. Burung rok terbang melintasi awan, menembus langit biru. Abu Nawas berpegangan erat sambil tersenyum lebar. Rok berteriak di tengah angin. Manusia kecil, apakah kau tidak takut? Abu Nawas berteriak balik. Takut? Aku hanya takut kalau kau kehabisan tenaga sebelum sampai di surga.
Rock menoleh kesal. Beraninya kau bercanda di atas sayapku. Baiklah, bagaimana kalau kita bermain teka-teki? Kalau aku menang, kau harus menurunkanku dengan selamat. Tapi kalau aku kalah, kau boleh memakanku. Dengarkan baik-baik. Ada sesuatu yang bisa terbang tanpa sayap, menangis tanpa mata, dan berjalan tanpa kaki. Apakah itu? Rock berpikir keras. Ia terbang makin tinggi. Kepalanya berasap karena berpikir. Burung? Tidak. Awan? Tidak juga. Api? Bukan. Tidak. Aku tahu jawabannya. Tidak. Tunggu. Aku menyerah. Jawabannya, awan hujan. Ia terbang tanpa sayap, menangis tanpa mata, dan berjalan tanpa kaki. Kau makhluk kecil yang licik tapi cerdas. Baiklah, aku menepati janji. Aku akan menurunkanmu dengan selamat. Burung Rock menurunkan Abu Nawas di sebuah oasis yang sejuk dan subur. Abu Nawas tersenyum puas. Ia mengambil air dari mata air. Kekuatan sejati bukan terletak pada ukuran tubuh, tapi pada kebijaksanaan dan akal yang cerdas. Pada suatu pagi, Raja Harun al-Rasyid menerima hadiah istimewa dari seorang pedagang asing sebuah cermin ajaib. Katanya, cermin itu bisa memperlihatkan wajah asli seseorang sesuai dengan isi hatinya. Raja Harun penuh semangat dan berkata, Luar biasa. Dengan ini aku bisa tahu siapa yang jujur dan siapa yang berkhianat. kabar tentang cermin ajaib itu pun menyebar ke seluruh istana. Para pejabat gemetar, takut rahasia mereka terbongkar. Namun hanya satu orang yang tampak tenang, Abu Nawas. Abu Nawas, berdirilah di depan cermin ini. Mari kita lihat. Sejujur apa hatimu? Abu Nawas tersenyum. Ia menatap cermin itu, lalu berkata lembut, Tuanku, izinkan hamba menyiapkan sedikit pencahayaan agar kebenaran tampak jelas. Ia menutupi cermin itu dengan selembar kain. Kemudian berkata pelan, Sekarang, tuanku, lihatlah. Cermin ini benar-benar menampakkan kebenaran. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Abu Nawas tersenyum bayok. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Tuanku, tak ada cermin di dunia yang bisa menilai hati manusia. Karena kebenaran tidak dipantulkan oleh kaca, tapi oleh perbuatan. Abu Nawas, kau memang lebih ajaib dari cermin ini. Jangan menilai orang dari apa yang tampak di luar, karena hati yang jujur hanya bisa dilihat lewat tindakan. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid membangun sebuah labirin raksasa di taman istananya. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, kalau kau bisa keluar dari labirin ini, aku akan memberimu 1000 dinar. Baiklah, tuanku. Tapi jika aku tak bisa keluar, aku akan mengakui kebodohanku. Abu Nawas memasuki labirin. Ia melihat jalan bercabang, dinding tinggi, tanpa arah keluar. Beberapa jam berlalu, ia hanya berjalan santai. Bukannya mencari jalan. Ia mengambil tongkat, menggambar sesuatu di tanah, lalu duduk di tengah labirin. Kalau aku tak tahu jalan keluar, biarlah raja sendiri yang datang mencariku. Gumamnya, sambil tersenyum licik. Menjelang sore, Raja Harun mulai khawatir. Apakah Abu Nawas tersesat? Katanya. Ia pun memerintahkan pengawal membuka pintu rahasia dan masuk ke dalam labirin untuk mencari. Ketika Raja tiba di tengah, ia menemukan Abu Nawas sedang beristirahat tenang. Akhirnya tuanku datang menjemputku. Jadi, aku berhasil keluar. Benar-benar licik. Kau memang selalu punya jalan keluar, meski tidak lewat pintu. Kadang cara terbaik keluar dari masalah bukan dengan terburu-buru mencari jalan. Suatu hari, Raja Harun yang terkenal bijak, tapi mudah bosan berkata kepada Abu Nawas, Abu Nawas, aku ingin penasihat yang tidak rakus, tidak berbohong, dan tidak pernah mementingkan diri sendiri. Apakah itu mungkin? Mungkin saja, tuanku. Tapi syaratnya jangan pilih manusia.
Abu Nawas menunjuk seekor kucing istana yang sedang tidur malas di bawah kursi raja. Dialah yang pantas, tuanku. Kucing itu tidak rakus, tidak mengadu, dan tidak mencari jabatan. Raja tertawa, tapi karena penasaran, ia benar-benar mengangkat kucing itu jadi penasihat kerajaan. Keesokan harinya, semua menteri dan bangsawan datang dengan wajah masam. Bagaimana mungkin seekor kucing jadi penasehat? Namun Abu Nawas diam saja. Ia membawa nampan berisi ikan panggang dan emas. Kucing hanya mencium ikan, lalu pergi. Sedangkan para bangsawan berebut emas hingga nampannya terbalik. Raja menatap terkejut. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Lihatlah, tuanku. Kucing tidak tergoda, sementara manusia berebut tanpa malu. Siapa yang lebih pantas disebut bijak? kadang kebijaksanaan tidak datang dari gelar atau pangkat, tapi dari hati yang tidak dikuasai oleh keserakahan,